tahun, 40 tahunnya tuh 40 tahun Hijriah atau Masehi? Hijriah dong. Iya. Nggak mungkin. Orang Arab pada saat itu ngitungnya kan pasti pakai tahun Hijriah. Iya. Berpikirnya juga pakai tahun Hijriah kan? Pasti. Berarti kalau 570 tambah 40 tahun Hijriah, berarti kan 40 tahun kali 354 hari. Betul. Ketemunya 609. Oh, betul ya? Betul. 3 tahun. Tambah lagi 23 tahun. Jadi jatuh-jatuhnya kapan selesainya? Berarti tahun 632 Masehi, beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan itu, saya balik bertanya sama orang itu, kamu tahu nggak bedanya gitu? Cuma saya tanya begitu, dia nggak mau jawab lagi. Padahal tulisan nanya saya begini, Nabi meninggal 632 Masehi, masih turun sampai 633 Masehi. Nabi meninggal, Quran masih turun, siapa yang terima? Oh yay. Saya waktu itu pas baca pertanyaan itu, saya sempat mikir juga. Qadarullah, ini namanya qadarullah ya. Saya tidak mau bermaksud ria atau apa. Saya menganggap itu adalah ilham dari Allah. Ketika saya pikir ini pertanyaan ini yang orang yang tidak tahu tahun Hijriah dan Masehi. Iya, dikabur-kabur ya. Betul. Sekarang orang-orang Arab itu menggunakan perhitungan apa? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Nah, kalau tahun Hijriah sama tahun Masehi 1 tahun beda berapa hari? 11 hari. Tahun Hijriah itu total 1 tahun 355 hari. Ya, betul. Masehi 365 hari. 365 orang 354. Bedanya 19. Betul. Sama saya harus bikin itu apa Excel. Terus jadi saya hitungnya pakai tahun Hijriah. Ditambah 40 tahun, 40 tahunnya itu 40 tahun Hijriah atau Masehi? Hijriah dong. Iya. Nggak mungkin. Orang Arab pada saat itu hitungnya kan pasti pakai tahun Hijriah. Iya. Berpikirnya juga pakai tahun Hijriah kan? Pasti. Itu kalau 570 tambah 40 tahun Hijriah, berarti kan 40 tahun kali 354 hari. Ketemunya 609. Oh, betul nggak? Betul. 33 tahun. Hah? 33 tahun. 22 tahun. Yay. 6 bulan 22 hari. 22 hari ya kan? Makanya saya dibuatkan 23 tahun. Jadi jatuh-jatuhnya kapan selesainya? Berarti tahun 632 Masehi, beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Betul. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan itu, saya balik bertanya itu. Kamu tahu nggak bedanya tahun Hijriah dan tahun Masehi? Berapa hari bedanya lagi? Cuma saya tanya begitu, dia nggak mau jawab lagi. Sprint Race MotoGP Sachsenring, maksudnya Sachsenring, telah selesai digelar. Marc Marquez keluar sebagai pemenang. Memulai balapan dari grup pertama, Marquez langsung memimpin sejak awal tanpa hambatan. Diikuti Alex di posisi kedua, lalu Di Gia di urutan ketiga. Tidak ada perlawanan di antara ketiganya hingga posisi tidak berubah hingga balapan selesai. Dan menarik lagi, akhirnya kita bisa menyaksikan duo Marquez podium bareng lagi. Dan podium didominasi oleh para rider Ducati lagi. Wah, mantap Ducati. Sprint Race Motaki yang dan ini dimulai. Di depan, seekor gajah berusaha menghentikan kendaraan yang melintas di pinggir jalan tanpa mementingkan keselamatan diri. Melihat hewan sebesar itu, orang-orang yang lewat merasa takut dan memilih terus berjalan tanpa berhenti. Gajah tersebut tampak gelisah, mengeluarkan suara keras, dan terus-menerus berusaha menghentikan mereka. Berjam-jam berlalu, tetapi tidak ada satupun kendaraan yang berhenti. Setelah itu, gajah tersebut pergi ke sebuah kuil dan berlutut di depan pintunya. Melihat hal itu, orang-orang merasa heran dan mulai berpikir bahwa mungkin gajah tersebut sedang mengalami masalah. 4 hari kemudian, ketika orang-orang kembali melihat gajah itu, mereka menemukannya berada di dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Saat mendekat, mereka menyadari bahwa di dalam lubang itu juga terdapat seekor anak gajah. Saat itulah mereka memahami bahwa perilaku aneh gajah sebelumnya sebenarnya adalah upaya untuk meminta bantuan agar anaknya yang terjatuh ke dalam lubang bisa diselamatkan. Ketika orang-orang mencoba mengeluarkan induk gajah dari sana, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bergerak dan tidak sadarkan diri. Demi menyusui dan menjaga anaknya tetap hidup, induk gajah itu bahkan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Ia bertahan selama 3 hari 3 malam dalam kondisi seperti itu, agar anaknya dapat tetap hidup. Melihat keadaan tersebut, semua orang yang berada di sana merasa sangat terharu. Saat itu
kondisi induk gajah sangat buruk dan ia harus segera dievakuasi. Orang-orang kemudian mendatangkan sebuah derek besar dan dengan bantuan tali pengaman, mereka menarik induk gajah itu keluar dengan hati-hati. Namun, napasnya telah berhenti. Banyak upaya dilakukan untuk membangunkannya, tetapi ia tetap terbaring diam tanpa bergerak. Beberapa anggota tim penyelamat kemudian melakukan CPR dan menekan dadanya dengan sekuat tenaga. Namun, tidak ada tanda-tanda reaksi dari tubuhnya. Saat itu tampaknya ia tidak akan selamat. Melihat ibunya terbaring di tanah, anak gajah berusaha keluar dari lubang dan terus mengeluarkan suara tangisan. Setelah berusaha keras, anak gajah itu kelelahan dan kembali jatuh ke dalam lubang. Di sisi lain, tim penyelamat terus berjuang menyelamatkan induk gajah. Mereka berulang kali melakukan CPR, meskipun tubuh gajah itu masih tidak menunjukkan respons apapun. Meski demikian, mereka tidak menyerah. Pada saat yang sama, anak gajah akhirnya berhasil memanjat keluar dari lubang dengan bantuan timbunan tanah. Ia langsung menghampiri ibunya dan berusaha membangunkannya. Sepertinya semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Namun, tim penyelamat tetap melanjutkan upaya mereka. Kemudian secara tiba-tiba, induk gajah itu sadar kembali. Melihat hal tersebut, para anggota tim penyelamat sangat bahagia. Bahkan seorang wanita menangis haru. Berkat usaha tanpa henti dari semua orang yang terlibat, akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Menyaksikan pemandangan itu, banyak orang yang hadir meneteskan air mata. Dari peristiwa dan video ini, kita dapat melihat betapa besar kasih sayang seekor induk gajah kepada anaknya. Ia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan dan menjaga anaknya tetap hidup. Bayangin kamu menemukan batu merah delima atau rubi super besar. Inilah yang dialami penambang rakyat pada 2012 di Tanzania. Penemuan batu merah delima seberat 2,8 kg itu tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Batu tersebut malah secara diam-diam dijual ke salah satu kolektor dari Amerika. Dan 10 tahun kemudian batu merah delima ini muncul pertama kalinya di pameran di Dubai. Pada tahun 2022, batu itu dilelang dengan harga mencapai 120 juta dolar Amerika atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Batu tersebut dibiarkan dalam keadaan alaminya, tidak pernah mengalami proses pemanasan untuk memperbaiki warna atau kejernihannya. Tanzania memang menjadi salah satu negara yang memiliki deposit batu merah delima atau rubi. Sayangnya, banyak batu merah delima yang lari dari negara tersebut tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang. Bayangin kamu. Davide Cardosi akhirnya angkat bicara soal konflik Marc Marquez dan Valentino Rossi. Manajer Ducati itu menilai sudah saatnya kedua legenda motor mengakhiri perselisihan yang bermula sejak musim 2015. Menurut Cardosi, tahun 2015 adalah periode yang kelam bagi MotoGP. Ia mengakui ada kesalahan dari kedua belah pihak. Beberapa sudah diakui oleh Marc Marquez, sementara menurutnya masih ada hal yang belum diakui Valentino Rossi. Cardosi berharap kedua juara dunia itu bisa duduk bersama dan berdamai. Bukan hanya demi diri mereka sendiri, tetapi juga demi masa depan olahraga balap motor. Ia bahkan memberi isyarat bahwa kemauan untuk berdamai sudah ada dari satu pihak. Kini tinggal menunggu kemauan dari pihak lainnya. Yay.
Ah. 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 No. Hup. Huh. Uh-huh. Jadi soal pecah. You're the freaking caretaker of Costa Rica building. Seperti matasan menghabisi politik. 2 kali pukul tumbang. Tapi begitu mereka kembali ke Gontor menangis. Jadi waktu mereka menangis tadi, saya berpikir Ustadz Lukmanul Hakim tajribi. Oh. Okay. SD 6 tahun di Gontor menangis. Apa yang mau aku sampaikan? Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Ahmad Sahar. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Zainuddin Fanani. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Imam Zainus. Langsung diijabah. Terjadi berobat susunya. Masih tertulis di smartbook bahwa itu saya. Tapi begitulah indahnya rencana Allah, lebih indah dari rencana manusia. Maju utama sekali Ustaz Fahri Razi itu. Inilah proyek bulanan ambisius Cina yang bikin ilmuwan dunia jalan-jalan ketawa. Saat dunia Kongres, China dalam 4 mengubah gurun sepak terjang menjadi hutan raksasa.
Namanya Tree North Shelter Forest Pattern atau populernya Great Tree Walk. Dimulai tahun 1978, proyek ini lahir karena Cina frustasi wilayah utaranya terus-menerus dihajar badai pasir mematikan yang bahkan bisa melumpuhkan ibu kota Beijing. Targetnya nggak main-main, membentang sepanjang 4.500 km. Hasilnya sekarang luar biasa. Mereka sudah menanam lebih dari 66 miliar pohon. Luas hutan di sana melonjak drastis dari cuma 5% kini hampir menyentuh 14%. Badai pasir langsung anjlok drastis. Tapi tunggu dulu, gimana caranya pohon bisa hidup di pasir kering? Nah, ini rahasia uniknya. Mereka pakai teknik grass checkerboard, membuat kotak-kotak dari jerami kering untuk mengunci pergerakan pasir dan menjaga kelembapan. Gak cuma itu, mereka juga pakai drone canggih untuk menembak benih dari udara. Dan paling keren, mereka menggabungkan teknologi modern dan mereka bangun panel surya raksasa di Kudus. Panel surya ini menghalangi matahari supaya air di tanah nggak gampang menguap. Lalu di bawah panelnya, tanah ditanami rumput untuk peternakan. Bagus banget kan? Yay. Mega proyek ini direncanakan selesai sepenuhnya pada tahun 2050 nanti. Karena membuktikan kalau manusia mau bersatu, alam yang mati pun bisa dihidupkan kembali. Inilah proyek bulanan ambisius ini yang bikin Bruman Bumi seketika kita dibuat terpukau dengan jawaban cerdas organis. Ini mohon maaf ya kalau nggak berkenan. Haji sama umroh itu sebaiknya tuh berapa kali sih? Soalnya kan kalau berkali-kali artinya dia lebih mulia di mata Allah. Kalau mau terserah Nabi itu haji sekali dan Nabi itu Hah? Oh. Nabi itu haji satu kali, umroh itu 4 kali. Seumur hidup Nabi. Tapi sangat terbatas umur. Tapi itu bukan jadi patokan. Kalau misalkan dia dipatokan ya tadi haji minimal sekali. Bagi yang mampu sekali lagi ya. Kalau umroh memang tidak ada batasan. Yang mana yang paling mulia? Yang umroh dan hajinya ditinggikan karena takwa kepada Allah. Kalau umroh dan hajinya ditinggikan malah jadi sombong, ya nanti juga dia akan. Kalau haji kan katanya undangan dari Allah. Ya. Ya, saya mah nggak haji karena saya nggak diundang. Terus itu gimana tuh gitu? Masalahnya kita itu masalah iya betul diundang. Masalahnya kita memantaskan diri untuk diundang. Kalau kita nggak mampusin diri terus merasa kayak oh saya nggak diundang-undang Tuhan, tapi dia masih undang ke Allah. Allah berusaha undang aku, bukan caranya aja yang harus apa? Saya malah mau diundang. Tapi peraturan pemerintah saya baru naik tadi 20 tahun, yang 21. Yang bikin aturan akan kena tanggung jawab dengan aturan yang dia buat. Kalau itu ternyata tidak zalim dia aman, kalau ternyata ada kezaliman di situ, Allah tahu mana yang zalim mana yang enggak, dia harus bertanggung jawab. Tugas kita udah ikhtiar semaksimal mungkin, bahkan kita udah daftar haji dan ternyata berangkat ke 20 tahun kalau kita meninggal duluan, dengan hadapan Allah sudah dapat pahala haji. Jadi gimana ya? Seketika kita dibuat terpukau dengan jawaban cerdas organis. Ini mohon maaf tuh. Oh yay. Motor Honda CRF 250 RBDU andalan Moto3. Motor balap prototipe yang dikendarai oleh sepeda dirancang khusus untuk kelincahan ekstrim dan efisiensi tinggi di tikungan. Mesin 250